Mentari menghampiri seorang wanita paruh baya berusia sekitar 50 tahunan. Alex, kakek dan nenek melihat Mentari yang berjalan lebih dulu penasaran dengan sosok wanita tersebut. Dia mendekat ke arah wanita itu dan memperlihatkan dengan jelas, takut salah orang. "Bi Jenab," panggil Mentari pelan, sambil memegang lengan tangannya. Wanita itu menoleh dan berbalik badan menghadap Mentari. "Mentari?" ucap. Yang ternyata benar dia adalah Bibi Jenab yang bekerja di rumah ayah kandungnya Mentari Dirga Nugraha, yang dulu mengasuh Mentari bayi hingga usia 7 tahun. "Bibi Jenab, benarkah aku tidak salah lihat, Bibi Jenab?" ucap Mentari yang langsung memeluk Bibi Jenab. "Ya Allah nak, akhirnya kita ketemu. Kamu sudah besar, Mentari kecil. Bibi sudah besar dan cantik." Alex, kakek dan juga Nek Sumi masih bingung. Kakek dan neneknya saja lupa dengan Bibi Jenab. "Sayang, siapa ibu ini?" "Mas, kenalkan, ini Bibi Jenab yang pernah aku ceritakan di masa kecil aku dulu, yang merawatku dari bayi. Dia sudah seperti ibuku." "Subhanallah, jadi kamu Jenab yang dulu menemani cucu saya?" ucap Nek Sumi senang. "Iya bu, Pak, saya Jenab yang bekerja di rumah keluarga Nugraha." "Bibi, ini suami aku. Kita baru menikah beberapa hari yang lalu." "Alex, Bi," ucap Alex sambil mengulurkan tangannya. "Bi Jenab, ya Allah, suamimu tampan nak. Selamat ya. Andai kita bertemu sebelum kalian menikah, Bibi akan datang. Maafin Mentari, Bi." Bagaimana kita mencari tempat ngobrol yang nyaman?" "Iya kek, ayo Bi, kita cari tempat ngobrol." Kemudian mereka ke alun-alun taman dekat pasar. "Bibi, apa Bibi masih bekerja di sana?" "Masih Tari, Bibi bingung mau cari kerja di mana lagi, apalagi sekarang keluarga Nugraha lagi kacau. Mereka sepertinya mengalami masalah di perusahaannya. Apalagi Bu Widuri, sekarang sudah sakit-sakitan, setiap minggu bolak-balik rumah sakit. Belum lagi Pak Dirga dan putrinya, selalu saja bertengkar." "Bibi keluar saja ya dari rumah itu. Bibi ikut saja sama Mentari, tinggal di rumah kita. Iya kan Mas?" "Iya Bi, tinggalkan saja keluarga toksik itu Bi, bekerjalah denganku. Aku akan menggaji Bibi berapapun Bibi mau," ucap Alex yang sangat tahu siapa dan betapa berartinya Bibi Jenab untuk Mentari. "Bibi mau banget, apalagi sama Mentari. Bibi kangen sekali sama kamu nak. Setiap hari Bibi selalu ingat kamu. Pas baru ini Bibi sangat senang karena ternyata kamu membintangi iklan di televisi. Bibi berharap banget bisa ketemu dan akhirnya Allah mempertemukan kita." "Jelas Bibi Jenab." "Alhamdulillah Jenab, mungkin ini semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa." "Iya Jenab, bekerjalah dengan Alex dan Mentari, anggap dia anakmu," ucap Nek Sumi juga. Bi Jenab tersenyum terharu dan memeluk Mentari seperti anaknya sendiri. "Ini alamat dan kartu nama saya Bi, datanglah segera, kami menunggu di rumah." "Iya Bibi pasti datang, cuma Bibi harus pamit dulu dan mengambil barang-barang Bibi." "Mana handphone Bibi?" "Biar Bibi simpan nomor WhatsApp aku," kata Mentari. Akhirnya mereka bertukar nomor telepon. Singkat cerita, Bi Jenab sampai di rumah keluarga Pak Dirga Nugraha. Kemudian Bi Jenab langsung menuju ruang keluarga. Pak Dirga, Bu Widuri dan Oma Sukma sedang berkumpul, memikirkan nasib perusahaan yang saat ini sedang mengalami kolap dan hampir bangkrut itu. "Mah, bagaimana aku menggaji para karyawan aku, Mah? Kalau pemasukan dan uang perusahaan saja sudah habis, bisa-bisa aku dituntut sama mereka. Mama saja tak memiliki banyak simpanan, Dirga. Mama pusing. Kenapa kamu tak meminta bantuan papamu saja? Dia pasti memiliki solusi." "Papa itu sudah tak mau lagi Mah balik ke rumah ini karena Mama kekang terus. Sekarang giliran kayak gini aku yang didorong-dorong suruh bujuk Papa. Kenapa nggak Mama saja yang bujuk sana?" ucap Pak Dirga. "Papamu sudah memilih anak itu, pasti sekarang dia numpang hidup dengannya. Benar-benar dia tak memikirkan istri, anak dan cucunya sendiri." Oma Sukma mengeluh setelah sekian lama merendahkan pendapat suaminya Opa Amar. Bibi Jenab kini menguping pembicaraan mereka. "Permisi Nyonya." "Tuan," ucap Bi Jenab memberanikan diri. "Ada apa Jenab? Jangan menambah masalah di keluarga ini. Kita semua lagi pusing. Sana pergi," bentak Oma Sukma. "Maaf Nyonya, Tuan, tapi saya mau izin sama Nyonya dan Tuan. Saya mau keluar dari pekerjaan ini."
Kalau kamu keluar, siapa yang mengurus rumah ini? Dan apa kamu takut kami tak mampu bayar kamu? Kalau cuma gaji kamu, saya masih mampu membayarnya, ucap Oma Sukma. Tapi maaf Nyonya, saya memang mau keluar saja dari pekerjaan ini, bukan karena masalah yang ada di rumah ini. Jangan keluar Jenab, siapa nanti yang mengurus makan dan obat saya, cegah Bu Widuri. Tapi maaf Nyonya, saya memang sudah lama ingin berhenti. Kalau kamu mau keluar, jangan harap gaji kamu juga bisa saya keluarkan. Bibi Jenab sampai tarik nafas panjang. Tidak apa-apa Nyonya, gaji terakhir saya ambil saja, saya ikhlas. Kalau gitu saya pamit dan permisi. Terima kasih sudah mempekerjakan saya selama ini. Terima kasih banyak, ucap Bibi Jenab. Lalu dia pergi dan mengemasi barang-barangnya. Bagaimana ini Dirga? Kenapa kamu diam saja? Sudah lama, tinggal cari penggantinya aja. Ribet. Mungkin Jenab sudah biasa di sini, sudah bosan di sini, kata Pak Dirga. Kamu mau kemana Dirga? Mau ke perusahaan mah. Aku titip Widuri. Kamu telepon saja Rahel, suruh dia pulang urus mamanya. Masa mama yang sudah tua mengurus dia? Sial banget hidup aku jadi begini. Belum juga aku sempat menghabiskan mentari. Sekarang malah perusahaan ini akan hancur. Lalu apa yang aku dapat dengan Rahel? Ini semua gara-gara anak itu. Sementara itu, hari ini adalah hari keberangkatan Alex dan Mentari honeymoon ke Paris. Kakek dan nenek sudah pulang ke desa kemarin sore. Di rumah ada Bi Jenab dan Bi Surti serta security yang berjaga. Papa, mamanya Alex ikut mengantar ke bandara. Alex, jaga baik-baik Mentari di sana. Mama ingin kalian selamat pergi dan pulang kembali, ucap Bu Mariam pada putranya Alex. Iya mah, tenang aja. Alex pasti akan menjaga istri satu-satunya Alex ini. Emang istri kamu mau ada berapa mas? Kata Mentari Ketus. Ya kan mas bilang hanya kamu satu-satunya, ucap Alex. Pulang nanti semoga ada kabar baik untuk mama dan papa. Tenang pa, aku akan bekerja keras untuk itu. Pulang nanti semoga ada kabar baik untuk mama dan papa, ucap Pak William. Tenang Pak, aku akan bekerja keras untuk itu. Kemudian jam keberangkatan sudah waktunya. Alex dan Mentari berpamitan. Di dalam pesawat Mentari terus menggenggam tangan Alex erat karena dia baru pertama kalinya naik pesawat terbang. Sayang, kamu takut? Tanya Alex sambil menatap wajah Mentari. Iya mas, aku kan baru pertama kalinya, kata Mentari dengan senyuman terpaksa. Alex menggenggam tangan Mentari juga erat, sampai tak terasa Mentari dan Alex ketiduran di pesawat. Sampai di Paris, Alex sudah booking hotel mewah yang tak jauh dari Menara Eiffel. Sampai di kamar Alex dan Mentari beristirahat sejenak, menghilangkan lelah perjalanan. Sayang, kamu suka kamarnya? Tanya Alex. Suka mas, luas dan indah pemandangan dari sini, ucap Mentari. Mas, aku mau bersih-bersih dulu, tadi kan habis perjalanan. Sayang, aku sudah tidak tahan rasanya. Ya sudah, jangan lama-lama ya. Opa, kali ini Rahel minta tolong. Maafkan Rahel. Rahel butuh opa. Papa saat ini tidak fokus dengan kesehatan mama opa. Rahel membujuk dan menangis. Membuat Opa Amar tak tega karena biar bagaimanapun Rahel juga cucunya. Baiklah, Opa akan ke rumah sakit sekarang, ucap Opa Amar. Papa, Oma katanya Opa akan ke sini, ucap Rahel. Syukurlah, semoga Opa bisa membantu kita, ucap Pak Dirga. Sekitar 20 menit kemudian, Opa Amar tiba di rumah sakit. Opa, Rahel berlari menuju opanya. Opa, aku nggak mau kehilangan mama. Mama harus sembuh opa, ucap Rahel yang terus menangis. Rahel diam, jangan menangis terus. Doakan saja mamamu itu. Pa, Widuri koma dan jalan satu-satunya dia harus dioperasi. Cuma banyak kemungkinan buruknya. Aku bingung harus apa, ucap Dirga meminta pendapat. Oma Sukma hanya diam saja saat ini. Dia tidak banyak bicara seperti biasanya. Bukannya mamamu selalu bisa memutuskan semuanya. Kenapa kamu minta pendapat papa? Selama ini kan kamu selalu bergantung kepada dia, ucap Opa Amar. Oma Sukma hanya diam. Kenapa kamu diam saja Sukma? Bukankah kamu selalu bisa mengurus semua urusan rumah dan perusahaan? Kenapa? Ada apa? Bukan menurutmu aku tak berpengaruh terhadap kekayaan yang kalian punya? Iya, Opa Amar meluapkan emosinya. Pa,
Dirga mohon sudah Pak, jangan memojokkan Mama lagi. Papa tak pernah memojokkan, hanya berucap apa adanya Dirga. Butuh pendapat apa kamu dari Papa? Pa, saat ini aku hanya butuh tindakan apa yang harus aku lakukan untuk kesembuhan Widuri. Kalau masalah baiknya ya, kamu tanya sama dokter Dirga. Kalau masalah umur itu sudah urusan yang maha kuasa. Jelas Opa Amar, aku takut Pak kehilangan Widuri. Kamu takut kehilangan Widuri. Dan dulu saat kamu kehilangan Rianti tak ada setetes pun kamu menangis atau peduli. Ucap Opa Amar. Kenapa Papa bawa-bawa lagi wanita yang sudah mati itu? Ucap Oma Sukma ketus. Karena dia wanita yang baik, paham, bentak Opa Amar, namun pelan. Opa, jangan ribut di sini. Bukankah Mentari sedang bahagia? Apalagi yang harus disesali? Sudah jangan bahas dia lagi, Opa, ucap Rahel. Dengarkan Opa baik-baik, dan kamu Dirga juga kamu Sukma. Widuri sudah berusaha menghilangkan nyawa Mentari. Dia menyuruh orang lain untuk membegalnya dan mencelakai Mentari. Alex sudah mengusutnya, dan saat Alex ingin melaporkan Widuri mamamu Rahel, tapi Mentari melarangnya dan melupakannya. Karena apa? Kalian tahu karena apa? Karena Mentari memiliki perasaan dan hati baik, tidak seperti kalian yang jahat. Mentari tahu kalau Widuri sedang sakit. Dia hanya mengikhlaskan semuanya begitu saja. Padahal kalau Mentari jahat, mungkin Widuri sudah sejak lama dalam sel penjara. Apa jadi Opa sudah tahu rencana busuk Mama? Batin Rahel. Tidak Pak, istriku tidak mungkin seperti itu. Itu hanya menurutmu saja Dirga yang selalu takut kehilangan istri. Bahkan rela menelantarkan anak kandung kamu demi perintah istrimu itu. Semoga saja Widuri masih diberi kesempatan hidup agar bisa meminta maaf terhadap cucuku Mentari, kata Opa Amar. Mama tidak sejahat itu Opa, ucap pelan Rahel yang sebenarnya menyadari kesalahannya, dan juga ibunya yang sudah berniat jahat itu. Namun karena sakit sehingga Bu Widuri dan Rahel tak bisa merencanakan lagi. Rahel, kalau saja kau tahu betapa lembut dan baik hatinya adik kamu itu, Mentari, dan kamu bisa akur dengannya, pasti hidup kamu akan bahagia Rahel. Sadarlah sebelum semua terlambat. Dan mungkin mamamu kini sudah menuai apa yang sudah dia tanam selama ini. Opa tidak menghakimi mamamu, tapi Opa hanya mempelajari kehidupan ini. Jelas Opa Amar. Opa. Rahel tiba-tiba memeluk opanya dan menangis. Lihatlah kehidupan kalian sekarang bukan cuma kebangkrutan di depan mata. Tapi kalian harus siap kehilangan jika takdir sudah berkata, apa salah Mentari pada kalian? Apa dia pernah memukul kalian? Atau menyusahkan kalian? Atau menghina? Mentari tak pernah melakukan apapun, begitu juga ibunya dulu. Tapi begitu kalian sangat membencinya. Pak Dirga terduduk lemas dan menunduk, menjambak rambutnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba terbayang masa lalunya bersama Rianti. Akhirnya, Pak Dirga dan Rahel memutuskan untuk mengoperasi Bu Widuri. Mereka kini pasrah, karena hanya itu menurut dokter cara satu-satunya untuk Bu Widuri. Namun kini bukan berarti operasi bisa menyelamatkan nyawanya. Papa, bagaimana nanti jika Mama tetap tidak selamat? Rahel menangis membayangkan seseorang yang selalu menguatkannya akan meninggalkan dirinya. Sudah kita serahkan semua pada Tuhan Rahel. Jika memang mamamu masih dikasih umur panjang, pasti akan selamat. Aku tidak mau hidup tanpa mama. Rahel terus menangis, mamanya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Rahel, sudahlah, kamu kan masih ada Oma. Jangan ditangisi terus, doakan saja. Kini mereka semua menunggu Bu Widuri yang sedang operasi, termasuk Opa Amar yang menemaninya, namun tak banyak bicara. Hanya berselang beberapa menit saja, dokter sudah keluar dari ruang operasi tersebut. Loh dok, apa operasinya sudah selesai? Kenapa cepat sekali? Ucap Pak Dirga dengan wajah panik. Begitu juga dengan Rahel. Dengan sangat berat hati, kami menyampaikan bahwa Bu Widuri sudah menghembuskan nafas terakhirnya 5 menit yang lalu. Sebelum kita mengambil tindakan operasi, kami turut berduka cita pada keluarga Bu Widuri. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jelas dokter. Pak Dirga langsung berlari masuk ke ruangan Bu Widuri untuk melihatnya. Enggak. Rahel terduduk lemas di lantai mendengar pernyataan dokter tersebut. Ya Tuhan, ucap Oma Sukma. Rahel, bangun nak, jangan seperti ini.
Semua yang terjadi sudah takdir Allah, ucap Opa Amar yang merangkul lalu memeluk cucunya itu. Opa, Mama, Opa, aku gak mau kehilangan Mama, ucap Rahel dengan air matanya yang tak henti mengalir. Inilah yang dirasakan Mentari dulu sendirian. Kamu beruntung nak, dikelilingi papa, oma dan opamu, batin Opa Omar sambil memeluk Rahel. Sayang, kamu lagi bercanda kan Widuri? Bangun sayang, bangun Widuri, ucap Pak Dirga sambil menggoyang-goyang tubuh Bu Widuri yang sudah tak bernafas. Maaf Pak, istrinya sudah pergi dengan tenang. Sabar ya Pak, ucap salah satu suster. Tidak Widuri, jangan tinggalkan aku dalam keadaan aku seperti ini. Aku butuh semangat kamu. Bangun Widuri. Dirga, sudah, Widuri sudah tenang. Kamu harus kuat, kasihan Rahel kalau kamu serapu itu. Aku belum siap mah dengan semua ini. Hidupku benar-benar hancur mah, hancur, ucap Dirga. Rahel terus-menerus menangis di depan jenazah ibunya. Mama, kenapa secepat ini Mama pergi? Padahal aku belum sempat membahagiakan Mama. Banyak juga teman-teman Rahel yang datang menyemangati Rahel. Hari itu juga, mayat Bu meninggalkan kabar duka yang mendalam bagi keluarga Nugraha. Di tempat lain, Alex dan Mentari yang sedang berbulan madu di negara Paris, kini telah menikmati hari-hari bahagianya berbulan madu. Dia belum diberi kabar tentang kematian Bu Widuri, istri dari ayah kandungnya tersebut, karena Opa Amar tak mau mengganggu kebahagiaan cucunya tersebut. Sayang, hari ini hari terakhir kita di Paris. Besok kita sudah hampir harus kembali ke Indonesia, ucap Alex. Iya Mas, tidak terasa kita sudah 1 minggu di sini. Terima kasih ya Mas, kamu sudah mengajakku berkeliling Paris. Aku sangat bahagia. Apapun yang kamu minta dari Mas, Mas akan berusaha mewujudkannya sayang. Bagi Mas, kamu adalah belahan jiwa Mas sampai kapanpun. Kamu paling bisa Mas menggombal istrimu ini, kata Mentari. Mas gak gombal sayang, Mas serius. Mas sangat-sangat mencintaimu. Belalah dadaku ini. Hihihi, ucap Alex dengan bercandaan. Mas, nanti sepulang dari sini boleh tidak kita ke makam ibu aku, sekalian ke rumah kakek dan nenek yang baru di kampung, pinta Mentari. Tentu saja sayang. Mas, kapan-kapan kita pergi ke Cina yuk. Aku pengen deh naik playboard yang naik di atas air, bisa kesana kemari, seru tau Mas. Kamu nih sayang macam-macam aja. Mas gak mau ah, nanti yang ada kamu dipegang-pegang sama pemandunya itu. Aku gak rela istriku disentuh laki-laki lain. Ya tapi kan seru Mas, laki-lakinya ganti sama kamu. Aku gak bisa sayang, sudahlah sayang. Yang lain saja kalau minta, jangan yang aneh-aneh deh. Mas payah nih. Kemudian mereka kini mulai berkemas untuk pulang esok pagi. Malam ini Alex dan Mentari akan makan malam di luar. Dia menikmati malam hari di sana dengan baju sangat tebal. Wajah Mentari memerah seperti kepiting rebus karena kedinginan. Sayang, aku dingin sekali. Kita balik saja ke hotel yuk. Baiklah sayang. Tapi malam ini jatah aku lagi ya, please. Iya Mas, yang penting kita balik hotel dulu. Aku sudah tidak kuat. Oke sayang, maaf ya kamu sampai begini, ucap Alex. Sampai di hotel mereka langsung mengambil selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Mentari dan Alex kini sudah sampai di Indonesia dan sudah ditunggu oleh mama dan papanya serta Oma Wulan. Assalamualaikum Oma, Papa, Mama, ucap Mentari saat baru bertemu lagi dengannya, lalu mencium satu persatu tangan mertua dan omanya. Begitu juga Alex. Mereka melihat rona kebahagiaan keduanya yang begitu terpancar. Bagaimana sayang, menyenangkan di sana? Sangat mah, cuma Mas Alex suka nyebelin. Senangnya di dalam kamar terus. Kalau aku sudah bosan, baru deh diajak keluar. Oma dan papanya ikut tersenyum sumringah mendengarnya. Sedangkan Alex garuk-garuk kepalanya karena malu. Sayang, namanya juga pengantin baru. Iya kan Oma? Iya, Oma tahu kok cucu Oma seperti apa kalau sudah dengan maunya. Sudah ayo kita pulang dulu, kalian pasti lelah. Kamu makin cantik saja sayang habis menikah, ucap Oma Wulan. Masa sih Oma, sama aja ah. Tidak, aura cantikmu terlihat tambah bersinar. Yang jelas bersinar Oma, namanya juga Mentari, ucap Alex.
Sampai di rumah Alex dan Mentari juga sudah disambut oleh Bibi Jenab dan Bi Surti. Mereka sudah menyiapkan masakan spesial untuk majikannya tersebut yang akan makan malam bersama keluarganya. Alhamdulillah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu, Nak? Alhamdulillah aku sehat dan aku bahagia, Bi. Bibi sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bibi sudah memasak banyak untuk kamu dan Alex. Ayo makan dulu, kalian pasti lapar. Nyonya, Tuan, ayo sekalian makan, saya sudah menyiapkan, kata Bibi Jenab. Kalau Opa, alhamdulillah Opa sehat. Opa mau kasih kabar kurang baik, tapi mungkin ini bagi Mentari tidak begitu penting, ucap Opa Amar. Kemudian mereka semua duduk bersama di ruang keluarga. Ada apa, Opa? Bu Widuri meninggal dunia, Nak, 4 hari yang lalu, ucap Opa Amar. Mentari hanya mengerutkan keningnya saja. Dia tak begitu peduli dengan keluarga tersebut. Lebih tepatnya lebih ke gak mau tahu. Oh, kok bisa meninggal, Opa? Apa dia sudah sempat bertobat? Kasihan kalau belum, pasti akan tersiksa di sana, ucap Mentari dengan santainya. Begitu juga Alex yang mengetahui tentang rencana Bu Widuri dulu yang mau menyingkirkan Mentari dari dunia ini. Dia yang mau menyingkirkan kamu, sayang, malah dia yang tersingkir langsung, ucap Alex dengan senyum tipis. Biarlah, Mas, aku tak pernah niat membalas ataupun dendam dengannya. Aku hanya berdoa semoga saja kehidupan Kak Rahel sekarang tak seperti kehidupanku dulu yang aku rasakan. Dirga dan Rahel sangat terpuruk. Apalagi sekarang perusahaan miliknya sudah diambang kebangkrutan. Jelas Opa Amar yang sebenarnya tidak tega dengan nasib anak dan cucunya di sana. Aku tidak suka bekerja sama dengan orang sombong dan tak pernah introspeksi diri. Apalagi sangat jual mahal terhadap anak kandungnya sendiri. Biar saja dia merasakan bagaimana berusaha merangkak lagi, ucap Alex yang tetap pada pendiriannya. Mentari pun tak pernah merasa keberatan dengan sikap Alex yang sangat membelanya dan menyayanginya. Iya, Nak, kamu benar. Memang Dirga sangat keras kepala sama seperti istri Opa. Makanya saat Opa diusir oleh mamanya Dirga, Opa lebih milih keluar saja. Selama bertahun-tahun batin Opa tersiksa. Aku harap Opa Amar juga bisa dipegang kata-katanya. Opa saat ini Mentari adalah istriku dan aku akan melindungi dia dari siapapun yang berniat jahat. Aku harap Opa mendekati Mentari karena ketulusan hati Opa, bukan karena ada tujuan semata, ucap Alex dengan tegas. Karena sudah tahu perjalanan hidup Mentari yang sangat berat, kala itu membuat Alex begitu overprotective pada setiap orang yang Kamu juga dong, bersih-bersih. Masa aku saja, protes Mentari. Oke, setelah Mentari membersihkan tubuhnya, dia hanya memakai celana short dan tank top yang kelihatan pusarnya. Alex sedang di kamar mandi belum selesai. Mentari kini terlihat sangat seksi bak model dewasa. Sambil menunggu Alex, dia melihat ke arah luar kaca besar di kamarnya. Pemandangan yang begitu indah dan menakjubkan baginya yang baru pertama pergi ke luar negeri. Indah sekali, sangat memanjakan mata. Cuacanya yang dingin membuat suasana menjadi romantis. Bisa-bisa Mas Alex tak mau berhenti nih, gumam Mentari. Alex keluar dari kamar mandi dengan telanjang dada, hanya memakai celana boxer saja. Dia melihat Mentari dari belakang. Lekuk tubuh Mentari yang indah itu bisa membangunkan hasratnya. Alex menghampirinya dengan senyuman, lalu memeluk Mentari dari belakang. Alex kini sangat overprotective dan sangat bucin dengan Mentari, sehingga tak ada yang boleh menggodanya. Setelah mereka melakukan aksinya, memberikan kehangatan, mereka kemudian makan malam. Alex dan Mentari mencari makanan dan cemilan untuk nantinya. Sementara itu, keesokan harinya, Alex dan Mentari berjalan mengelilingi Paris dengan udara yang dingin. Mereka memakai jaket tebal. Mentari yang memiliki rambut kecoklatan terlihat seperti orang Eropa itu terlihat sangat cantik. Bagus ya, Mas. Aku jadi betah deh di sini. Kita bisa berlama-lama di Paris, sayang, kalau kamu mau. Gak usah lama-lama, Mas. Nanti perusahaan kan sangat membutuhkan kamu. Oh iya, Mas. Aku juga ingin mendaftar kuliah, kalau bisa yang online saja. Kalau ke kampus yang ada nantinya, kamu gak tenang kalau ada prianya, pinta Mentari. Tenang saja sayang, setelah pulang dari Paris, Mas sudah menyuruh anak buah Mas untuk mendaftarkan kuliahmu. Tentunya yang online saja, lewat Zoom.
Terima kasih ya Mas, apa nanti aku masih boleh kerja jadi model di perusahaan? Kalau dibutuhkan saja sayang, aku nggak mau kalau kamu kecapean. Biar nanti Mas yang akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Kamu cukup merawat diri saja untuk Mas, oke? Oke, suamiku, I love you. Paling bisa deh menggoda suaminya. Di tempat lain, meninggalkan yang asik bulan madu, Opa Amar yang sedang mengecek usaha miliknya sendiri yang dia bangun sejak lama. Opa Amar membangun usaha kecil-kecilan restoran makan rumah Sunda sederhana. Dia bangun tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Opa Amar memang suami yang penurut dulunya, namun dia sangat cerdik dan pintar. Uang hasil kerjanya dia simpan dan dia siapkan semua untuk jaga-jaga kalau nanti Mentari menuntut ayahnya. Dan ternyata di luar dugaan, Opa Amar, Mentari tumbuh menjadi wanita yang baik dan berakhlak sehingga dia tak memiliki dendam yang mendalam pada keluarga ayahnya. Semua ini nantinya akan aku serahkan pada cucuku Mentari. Kalau Rahel, dia memiliki papa mama dan oma yang sayang padanya. Restoran ini walaupun hanya menyajikan makanan sederhana, namun peminatnya cukup banyak, apalagi di hari weekend. Banyak anggota keluarga yang reuni di restoran milik Opa Amar. Selamat siang Tuan. Siang. Opa Amar menuju lantai 2 tempat manajer yang dipercaya Opa Amar untuk mengelola usahanya ini. Namanya Pak Hendra. Selamat siang Tuan, silahkan masuk. Hendra, saya mau bicara. Iya Tuan. Hendra, nantinya restoran ini akan saya wariskan pada cucu saya, namanya Mentari Putri. Nanti semua berkasnya sudah saya serahkan ke pengacara. Kamu saya jadikan saksi dan saya terima kasih sama kamu sudah mau menjalankan restoran ini hingga berkembang. Baik Tuan, justru saya yang berterima kasih karena Tuan sudah percaya kepada saya. Semoga usaha ini terus berkembang dan memiliki anak cabang. Mungkin bulan-bulan ini saya akan bawa cucu saya untuk saya kenalkan pada kamu sebagai pewaris saya nantinya. Baiklah kalau gitu saya pamit. Opa Amar keluar dan pergi dengan mobilnya dan juga supir pribadinya. Tut, tut, Dirga tiba-tiba menelpon. Ada apa Dirga? Pah, aku nggak bisa mengatasi masalah perusahaan ini sendiri. Tolonglah Pah, kali ini Papa pulang. Aku tunggu di rumah. Beri aku solusi yang terbaik Pah, aku buntu. Kamu sudah tua Dirga, harusnya kamu sudah mampu mengatasinya. Makanya jadi orang jangan egois dan hanya memikirkan perasaanmu saja. Apa kamu memikirkan perasaan Mentari seperti apa dulu? Sekarang dia sudah bahagia dan semua sudah terlambat. Tiba-tiba Rahel teriak kencang. Papa, Pa, Ma, Pa, teriak Rahel di kamar mamanya saat dia sedang memberikannya obat. Opa Amar mendengarnya dari telepon yang belum terputus. Kenapa Mama Rahel? Tanya Dirga yang kaget melihat istrinya sudah tergeletak lemas. Kenapa Dirga dengan Widuri? Tanya Oma Sukma yang langsung keluar kamarnya kaget. Oma, Mama tiba-tiba pingsan habis minum obat, padahal aku kasih obat seperti biasanya. Kemudian Pak Dirga membawanya ke rumah sakit. Rahel, ambil handphone Papa di sofa sana, ucap Pak Dirga. Opa Amar langsung mematikan teleponnya. Dia tahu apa yang terjadi di rumahnya itu. Widuri, mungkin itu karma untuk kamu yang sering sekali jahat dengan Rianti dan Mentari dulunya. Bahkan kamu hanya mengincar harta anakku saja. Kamu sangat egois, kamu pantas mendapatkan ini semua. Gumam Opa Amar sendiri. Di rumah sakit, Bu Widuri langsung ditangani di IGD. Pak, aku takut Mama kenapa-napa. Tadi Mama sempat mengeluh sakit kepalanya, Pak. Tiba-tiba setelah aku kasih obat, dia langsung jatuh pingsan. Ucap Rahel sambil menangis. Papa juga nggak tahu Rahel, Papa benar-benar stres. Belum selesai masalah perusahaan. Sekarang Mamamu malah jatuh sakit. Papa bingung tanpa Opa. Coba kamu telepon Opa Amar untuk minta bantuan. Mungkin kalau kamu yang minta, Opa Amar akan mau. Iya nak, coba telepon opamu, bilang suruh ke rumah sakit sekarang. Iya Pak, nanti aku coba hubungi Opa. Tak lama keluarlah dokter yang menangani Bu Widuri. Dok, bagaimana istri saya? Dengan berat hati saya ucapkan, Bu Widuri mengalami koma. Menurut hasil pemeriksaan, Bu Widuri mengalami tumor otak sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan jalan satu-satunya harus melakukan operasi pengangkatan tumor. Namun itu sangat beresiko tinggi. Semua saya serahkan pada keluarga Bu Widuri.
Rahel langsung ambruk terduduk di lantai mendengar ucapan dokter tentang mamanya. Apa dok? Selain operasi tak ada jalan lain lagi dok? Sudah sulit pak, masalahnya keadaannya sudah koma dan saya sendiri tidak bisa memastikan kapan sadarnya. Kasus seperti ini jarang sekali selamat, mohon maaf. Kalaupun ada keajaiban, sudah pasti akan mengalami cacat seumur hidupnya. Pak Dirga tiba-tiba merasa lemas dan duduk di kursi. Rahel memeluk omanya menangis. Silahkan rundingkan dulu dengan semua pihak keluarga. Saya permisi dulu, ucap dokter. Kenapa keluarga aku jadi berantakan seperti ini? Ucap Pak Dirga marah dan